Titipkan itu kepada aku. Kita harus jawab, saudara-saudara. Jadi rumah tangga kita adalah ladang penginjilan yang paling penting dari segalanya. Pengajaran agama jauh lebih luas. Berdoa bersama anak-anak, mengajar anak-anak agar datang kepada Yesus, menjadikan mereka menjadi penurut, mengajarkan menjadi seorang penyayang dan mempunyai pendirian yang teguh dalam rumah tangga. Karena kalau kita bagus, berbahagia, pengajar ini belajar ke rumah tangga, mau ditawarkan apapun di luaran tidak akan terganggu, tidak akan tergoda, saudara. Karena di dalam rumah tangga yang pertama. Satu kali kami pulang melawat bersama istri saya. Rupanya salah satu orang menitipkan kue kepada kami untuk dibawa pulang. Sampai di rumah, anak saya lihat ada bawaan, langsung diambil piring kecil-kecil untuk kita makan. Sebelum dimakan, dia baca dulu rupanya ini kue ini terbuat dari apa. Oh, ini campurannya kopi dan seterusnya. Dia bilang kita tidak boleh makan ini. Saya masih kecil, masih kelas 3 SD. Dia bilang tidak boleh kita makan. Ada kopi. Kita diam, kita kumpulkan lagi piring kecil itu, gak jadi kita makan. Dia bilang gak boleh kita makan ini. Saya katakan kita kasihan sama anjing kita. Oh, anjing kita juga boleh. Dia apa juga? Saya bilang saja sudah serah. Saya gak mau rusak dia punya pendirian itu. Saya gak mau rusak. Enggak, saya katakan gak apa-apa nak, sedikit-sedikit kita sudah makan. Enggak mau saya. Saya gak mau rusak itu, saudara. Oke, dia katakan demikian, dia kita kumpul lagi, kita bungkus lagi. Kue itu tidak jadi kita makan malamnya. Jadi saudara-saudaraku, dalam rumah tangga itu tempat yang paling bagus untuk mengajarkan satu pendirian yang teguh kepada anak-anak kita, supaya mereka keluar dari rumah tidak goyah, tidak terganggu dengan godaan-godaan di luar, oleh karena mereka telah dididik sedemikian rupa di rumah oleh orang tua mereka. Dan agama itu saudara-saudara kita harus jadikan agama yang menarik. Demonstrasikan Tuhan dalam cinta kasih, kegembiraan, kesopanan, kelemah lembutan, simpati yang penuh belas kasihan. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah, sehingga mereka juga keluar dari rumah, mereka simpati kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Mereka sopan terhadap orang tua mereka, orang yang lebih tua dari mereka. Kenapa? Karena sudah dididik dari kecil. Satu kali saudara-saudara, saya pergi berkunjung ke rumah salah satu anggota gereja. Kami yang istri saya pergi berkunjung, karena pintunya terbuka, kami bisa lihat ada yang tidur di dalam rumah, di atas kasur, seorang anak laki-laki. Dia pakai piyama tidur. Siang, setelah dia lihat kami datang, dia katakan, sebentar ya Pak Pendeta. Terus dia pergi, dia ganti baju piyamanya. Oh, ini luar biasa juga nih anak. Saya pikir dalam hati, bagaimana orang tuanya mendidik ini. Dia ganti baju piyamanya, baju tidurnya, dia pakai baju biasa, dia datang untuk menemui kami di ruang tamu. Ini luar biasa. Saudara-saudara, hal ini memang hal-hal yang sederhana, tetapi ini bila mana kita biasakan, saudara-saudara, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sopan santun. Kadang-kadang anak-anak berjalan depan kita tidak perlu permisi, lari sana, lari sini, tidak perlu. Itu persoalan, saudara-saudara, persoalan dalam rumah tangga. Pelajaran agama yang paling penting, tunjukkan dalam hidupmu bahwa Yesuslah segala-galanya bagimu. Beritahukan segala kekurangan mereka. Jangan seperti Imam Eli. Saudara-saudara, kalau anak kita salah, kita harus katakan salah. Jangan karena kita lagi tenang dari kantor, anak kita mempunyai masalah, melakukan kesalahan, kita tenang aja, gak apa-apa.
Tapi pada saat kita tidak ada masalah di kantor, kita pulang ke rumah, anak kita membuang kulit pisang sembarangan, kita pukul dengan ikat pinggang. Pada saat dipukul dengan ikat pinggang, ayahnya membuka ikat pinggangnya, celananya pun melorot ke bawah. Anaknya makin tertawa, makin dipukul anaknya. Wah, ini saudara-saudara hal yang sangat tidak perlu contoh. Jadi kita harus ajar anak-anak kita, saudara-saudara, untuk sopan santun, dan kita beritahukan kepada mereka segala kekurangan mereka. Jangan kita seperti Imam Eli. Kita menjaga perasaan anak kita, padahal akhirnya mereka nanti hilang arah. Dalam Rumah Tangga Advent halaman 313 alinea ketiga dikatakan, orang yang ingin menjadi orang saleh di surga harus terlebih dahulu menjadi orang saleh dalam keluarganya sendiri di bumi ini. Saudara-saudaraku, jangan kita bermimpi kita menjadi orang saleh di surga, sedangkan kita di dunia ini tidak saleh. Rumah tangga kita tidak saleh. Tidak ada saudara-saudara ke surga tiba-tiba hanya. Itu sudah kita biasakan dulu di dunia ini, sehingga kita boleh tiba di surga sebagai umat-umat yang saleh. Apa problem pemuda yang dihadapi oleh gereja saat ini? Selain problem yaitu postmodern yang dikatakan bahwa orang-orang muda sekarang tidak perlu beban, mereka tidak ingin peraturan, mereka mencari gereja yang tidak punya peraturan dan tidak punya tanggung jawab. Itu yang terjadi sekarang ini, saudara. Dan gereja-gereja kita menghadapi problem pemuda. Di gereja kita saat ini, mereka menjauh dari acara-acara kegiatan gereja. Kadang-kadang belum doa penutup hilang. Tadi pas kita lihat, pas amin gak ada lagi. Ini juga model baru sekarang. Perlu menjadi perhatian kita, saudara. Lalu yang kedua, menolak mengambil bagian dalam gereja. Lalu yang ketiga, tidak bertanggung jawab atas tugas di gereja. Lalu yang keempat, mereka merasa bukan anggota gereja masih Advent hari ke-7, lebih suka bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Ini hati-hati, saudara. Ini problem di gereja saudara. Saya tidak tahu di gereja saudara, tapi dari gereja-gereja yang saya hadapi banyak problem dan mirip problemnya saudara-saudara. Ini yang perlu kita benahi. Lalu kalau kita lihat saudara-saudara, masalah sekarang ini, anak-anak kita sementara ibadah begini, saya tidak tahu berapa banyak anak yang ada di sini sedang memojok sekarang, lagi buka game atau apa. Saya tidak tahu. Itu juga menjadi bahan pertimbangan kita juga. Lebih suka main Facebook, Twitter, internet, dan games daripada berdoa, baca Alkitab, dan sekolah sama. Saya mau sampaikan kepada kita saudara-saudara, saya memperhatikan ada yang kebablasan kita. Anak kecil kita sudah memberikan handphone. Baru-baru ini kami melawat ke rumah sakit, saudara. Anak sakit, lagi infus, nangis-nangis minta handphone masih kecil. Luar biasa ya. Kalau saya perhatikan, anak-anak kecil yang kita berikan handphone, mereka, saudara-saudaraku, lebih tidak menurut kepada orang tua. Jangan pernah berikan handphone kepada anak kecil, tapi berikanlah itu kepada anak-anak yang sudah bisa mengendalikan. Kalau mereka mau tugas, ya silakan saja. Tapi jangan sudah berikan kepada mereka handphone dan tolong dikontrol mereka. Hubungan yang buruk dengan orang tua. Sekarang ini sudah saudaraku luar biasa. Memanggil orang tuanya lu, gua, lu. Wah, itu yang terjadi. Saudara-saudara, kita berhati-hatilah. Kita kontrol anak kita semua. Mari saudara-saudara. Lalu
tidak berdisiplin, tidak ada rasa hormat selama acara kebaktian. Membuka-buka HP dan seterusnya sementara acara kebaktian dan seterusnya. Ini menjadi satu bahan pertimbangan. Problem hubungan seks bebas, narkoba, bergabung dengan geng tawuran dan kelompok-kelompok aktivis lain. Itu yang terjadi. Apa penyebabnya? Mengapa orang muda? Saya pikir suara tadi kencang begini. Oke. Mengapa orang muda dalam keluarga sudah tidak peduli terhadap agama? Yang pertama, saudara-saudaraku, pendidikan yang rusak di dalam rumah tangga. Anak-anak tidak melihat cinta yang benar dalam rumah tangga. Siang malam ayah dan ibunya bertengkar terus, menyampaikan kata-kata yang tidak benar, lalu dibiarkan memanjakan hawa nafsu, dibiarkan melanggar hukum Tuhan dan tidak dinasehati. Ini yang terjadi penyebabnya, saudara-saudara. Tetapi dikatakan dalam Bilangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kepada kita semuanya pada malam ini, jangan kita bosan-bosan. Pada waktu tidur, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan, pada waktu duduk, kita sampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena serangan-serangan dari luar itu begitu hebat sekarang ini, sehingga mereka bisa dikalahkan kecuali kita membicarakan firman Tuhan setiap saat kepada mereka. Lalu menjadi pertanyaan kepada kita, saudara-saudaraku, apa pentingnya agama di rumah tangga? Dikatakan di sini, jika agama hendak berpengaruh di gereja dan masyarakat, hendaklah terlebih dahulu berpengaruh dalam keluarga. Kalau anak-anak didik untuk mengasihi dan takut akan Allah di rumah. Jadi saudara-saudara, kalau anak-anak kita ingin berpengaruh di gereja dan di masyarakat, rumah tangga lah tempatnya untuk mendidik mereka. Rumah tangga tempatnya untuk mendidik mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Sister White. Sedikit lagi saudara, saya selesaikan. Rumah tangga pen halaman 314 katakan, apabila mereka keluar menghadapi dunia, mereka telah dipersiapkan untuk mendidik keluarga mereka sendiri bagi Allah. Dan dengan demikian tertanamlah prinsip-prinsip kebenaran dalam masyarakat serta disebarkannya lah suatu pengaruh yang kuat di dunia ini. Saudara yang terkasih di rumah tangga, saya ingat dulu waktu saya kecil, saudara, di kampung kami belum ada listrik, lampunya itu dari botol. Kalau pagi hidung ini hitam, hitam. Belajar sekolah sahabat, opung saya begini, pakai sudu itu. Itu makanya sampai sekarang kami pun di rumah tidak lupa renungan pagi dan renungan malam. Karena opung saya sudah memberikan contoh yang baik kepada saya. Saudara-saudaraku, ayah dan ibu yang hadir di sini, kalau keluarga anak kita ingin renungan pagi nantinya, setelah mereka berkeluarga, saat inilah kita renungan pagi, kita beri contoh yang baik, renungan malam kepada mereka. Dan kalau mereka sudah berkeluarga, mereka akan renungan malam dan renungan pagi, saudara. Teringat dulu di keluarga opungmu, kalau dia orang Batak, kami renungan pagi, renungan malam. Kalian renungan pagi lah. Kenapa? Karena ada contoh yang baik. Agama tidak boleh dipisahkan dari pendidikan rumah tangga. Itu jelas, saudara-saudara.
siapa yang akan mendidik mereka? Kalau begitu, tugas siapa? Tugas siapa menanamkan agama dalam rumah tangga? Itu adalah tugas ibu dan bapak. Ibu bapak bertanggung jawab atas pemeliharaan agama dalam rumah tangga. Jadi ibu bapak yang bertanggung jawab, bukan yang lain, bukan opungnya, bukan opanya, bukan omanya, tapi ayah dan ibunya sendiri yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk menanamkan pelajaran penting di dalam kepada anak-anak kita. Lalu dikatakan juga seorang bapak tidak boleh menyerahkan kepada sang ibu segala urusan memberikan pelajaran-pelajaran rohani itu. Bapak bilang saya cari makan, jadi kamu mendidik anak. Saudara-saudara, kutipan ini mengatakan ayah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada ibu untuk mendidik anak-anaknya. Hai para orang tua, bawalah anak-anak itu turut serta dalam upacara-upacara keagamaan supaya mereka terbiasa nanti setelah besar mereka selalu datang ke gereja. Oleh membawakan keselarasan hidup dan pengendalian diri, para orang tua dapat membentuk tabiat anak-anak mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Menjadi kesimpulan dari pelajaran kita pada malam ini, sebagai orang tua, mari kita para orang tua Kristen, kita bertekad pada malam ini untuk setia kepada Allah, dan biarlah kita mengumpulkan anak-anak dan seluruh anggota keluarga kita untuk tetap memegang Yesus dan bergantung sepenuhnya kepadanya, karena hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita dari kebinasaan. Lalu yang kedua, biarlah kita sebagai orang tua tak memelihara hubungan yang hidup dengan Allah, menempatkan diri kita dekat kepada Kristus, serta menunjukkan bahwa dengan kasih karunia-Nya besarlah kebajikan yang dapat terlaksana melalui jasa-jasa kita sebagai orang tua. Dan ayat yang terakhir sama seperti keputusan Yosua. Dia katakan, tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih,